Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Junia Putri dari Peminatan Biostatistik dan Sistem Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya kita masuk dulu ke bagian materinya. Oke, uji Mann-Whitney U-test merupakan pilihan uji non-parametrik apabila uji independent t-test itu tidak dapat dilakukan karena asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Nah, uji Mann-Whitney U-test ini digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok independen atau kelompok bebas. Adapun asumsi-asumsi dalam uji Mann-Whitney, yakni yang pertama, dua sampel itu berukuran N dan M harus independen, artinya dia tidak terikat dan terdiri atas dua kelompok. Kalau misalkan terdiri dari 3 kelompok atau lebih, maka itu akan menggunakan uji alternatif yang lain, yakni uji Kruskal-Wallis. Kemudian yang kedua, sampelnya dipilih secara acak atau random. Yang ketiga, yakni variabel diukur paling sedikit dalam skala ordinal. Jadi untuk skala nominal itu tidak bisa digunakan dalam uji Mann-Whitney. Kemudian yang keempat, yakni data tidak berdistribusi normal. Nah, ini adalah contoh soal dari uji Mann-Whitney. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan terhadap kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa selama 8 jam dan kadar gula darah normal pada orang yang tidak berpuasa. Variabel yang menjadi perhatian penelitian adalah kadar gula darah dalam miligram per dl. Adapun data hasil pengukuran kadar gula darah sampel adalah sebagai berikut. Di mana ini ada yang berpuasa, ini terdiri dari 12 data, kemudian yang tidak berpuasa itu terdiri dari 12 data juga. Nah, di sini bagaimana kesimpulannya jika nilai alfa sebesar 0,05? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita melakukan langkah-langkah uji Mann-Whitney. Yang pertama yakni menentukan variabel yang dihubungkan. Dari soal tadi kita dapat ketahui bahwa variabel yang dihubungkan adalah kadar gula darah, di mana kadar gula darah ini datanya numerik, kemudian pada orang yang berpuasa selama 8 jam dan orang yang tidak berpuasa itu merupakan data kategorik. Kemudian yang kedua yakni menentukan jenis hipotesis, yakni jenis hipotesis komparatif. Kemudian yang ketiga yakni menentukan skala variabel. Di sini skala variabel yang menjadi pusat perhatian adalah kadar gula darah miligram per dl. Jadi itu adalah data numerik atau data kontinu. Kemudian yang keempat yakni menentukan pasangan atau tidak berpasangan. Di sini datanya tidak berpasangan atau saling lepas. Kemudian yang kelima yakni menentukan jumlah kelompok. Di sini kelompoknya ada dua, yakni orang yang berpuasa selama 8 jam dan orang yang tidak berpuasa. Dari langkah-langkah ini kita dapat tarik kesimpulan bahwa uji yang digunakan adalah uji T tidak berpasangan jika itu uji parametrik yang memenuhi syarat. Apabila tidak memenuhi syarat, maka kita akan menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji Mann-Whitney atau uji non-parametrik. Nah, ini adalah formulasi hipotesisnya, di mana H0 berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Sedangkan hipotesis alternatifnya, yakni ada perbedaan yang signifikan antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Nah, ini adalah pengambilan keputusan. Jadi di sini ada dua cara, yakni bisa berdasarkan probabilitas atau berdasarkan nilai Z. Jika berdasarkan probabilitas, p-value yang lebih dari 0,05 maka terima H0. Jika p-value-nya kurang dari 0,05 maka tolak H0. Jika kita mengambil keputusan berdasarkan nilai Z, maka jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka kita akan menerima H0.
Kemudian jika H hitung lebih besar dari Z tabel, maka kita akan menolak H0. Oke, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Baiklah, ini adalah tampilan data dari uji Mann-Whitney soal sebelumnya, di mana di sini ada variabel kadar gula, itu adalah data numerik, kemudian variabel kelompok itu adalah data kategorik. Di sini kita lihat value-nya, di mana 1 itu berpuasa, 2 itu tidak berpuasa. Kemudian kita lihat di data view-nya, ini adalah data yang terdapat di soal yang ada di PPT. Nah, karena ini adalah alternatif dari uji t-test independen, maka kita harus melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Jika datanya normal, maka kita akan tetap menggunakan uji t-independen. Kalau misalkan datanya tidak normal, maka kita akan menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, cara untuk menguji kenormalitasan data, kita bisa klik deskriptif statistik, kemudian klik explore, kemudian masukkan data numeriknya kadar gula ke dependent list, kemudian kita klik plots, kita centang yang normality plot with test, kemudian continue, terus klik OK. Oke, ini sudah keluar datanya. Nah, kita lihat di sini di tabel test of normality, karena data kita itu kurang dari 30, jadi kita menggunakan pendekatan Shapiro-Wilk. Di sini kita lihat bahwa nilai p-value-nya sebesar 0,029, artinya lebih kecil dari 0,05, yang berarti itu datanya tidak normal. Karena datanya tidak normal, maka kita bisa melakukan uji Mann-Whitney. Adapun cara melakukan uji Mann-Whitney, yang pertama kita klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, kemudian klik To Independent Sample. Masukkan variabel kadar gula atau variabel numeriknya ke test variable list, kemudian masukkan variabel kelompoknya ke grouping variabel, terus kita klik define group. Nah, ini kita sesuaikan dengan value yang kita isi di variable view. Karena kita isi di variable view-nya itu yang satu adalah berpuasa, maka kita klik 1, kemudian yang kedua itu tidak berpuasa, kita klik 2. Jadi sesuaikan dengan value yang kita tulis di variable view-nya. Oke, di sini ada pilihan, bisa kita centang deskriptifnya, ini opsional mau dicentang atau enggak. Kemudian klik continue, kemudian kita klik uji Mann-Whitney U, karena ini udah tercentang, maka kita klik OK. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi sebelumnya itu mencentang deskriptif statistik, maka akan keluar 3 tabel. Kalau misalkan teman-teman sebelumnya itu tidak mencentang deskriptif statistik, maka data yang keluar itu ada 2 tabel. Di sini yang data deskriptif statistiknya itu menampilkan jumlahnya, kemudian rata-ratanya, kemudian standar defisiensi, minimum maksimum, tapi ini yang per variabel, bukan dipisah per kelompoknya gitu. Kemudian kita lihat di sini di tabel kedua itu ada range, di mana berpuasa itu ada 12, kemudian yang tidak berpuasa itu 12, jadi totalnya 24 untuk kelompoknya gitu. Kemudian ini ada mean rank, yang artinya itu adalah rata-rata dari setiap kelompoknya gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita hitung manual, maka dia akan diurutkan dulu dari data terkecil ke data yang terbesar, lalu kemudian dirata-ratakan gitu nilainya. Kalau di sini ini langsung otomatis keluar.
Kemudian untuk kita mengambil keputusan, kita bisa melihat di tabel tes statistik. Di sini kita lihat di asymptomatic signifikan itu nilainya 0,003, yang mana itu artinya lebih kecil dari 0,05, berarti kita akan menolak H0. Maka ada perbedaan kayak gitu. Nah, ini kita langsung masuk ke tabel penyajian datanya. Oke, ini adalah tabel penyajian data dari hasil analisis uji Mann-Whitney perbedaan kadar gula darah pada orang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa, di mana di sini ada variabel, kemudian jumlahnya, kemudian median minimum maksimum, kemudian rata-rata, standar deviasi, dan p-value-nya. Untuk variabelnya kita tuliskan di sini bahwa kadar gula darah orang berpuasa dan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa dengan jumlahnya itu masing-masing 12 sampel. Nah, untuk nilai median, minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasinya kita bisa lakukan dengan menu explore, di mana sebelumnya kita pisahkan dulu kadar gula darah orang yang berpuasa itu berapa, kemudian kadar gula darah orang tidak puasa itu berapa. Nanti kita klik deskriptif statistik, kemudian explore, nanti keluarlah nilainya. Nah, untuk p-value-nya dari tabel uji Mann-Whitney. Di sini karena nilai p-value-nya tadi 0,003 yang artinya kurang dari 0,05, berarti kalau H0, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Oke, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kemudian itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.